sorry ya. Nah, terus kalau kita lihat di sini markasnya di San Jose, California, menjual perangkat jaringan di seluruh dunia. Oke. Terus ada track-tracknya, ada pad-padnya. Kalau kita misalnya mau fokus di jaringan, misalnya ada namanya certified track. Teman-teman untuk pemula, sebelum ada teknologi saat ini, sebelum ada teknologi namanya software defined network atau teknologi yang mengkonfigurasi perangkat menggunakan bahasa pemrograman tertentu, misalnya pakai Python, pakai Golang atau apapun itu bahasa pemrograman, automation lah ya, namanya network automation. Itu kita dulu tracknya itu cuman hanya ada ini, ada CCNP, ada CCNA, dan ini pun adalah yang umum. Nah, masuk di teknologi AI saat ini, masuk di teknologi microservices, machine learning, apa AI segala macam, dan automation, lahir yang namanya DevNet, Development Network. Lahir sebuah teknologi yang dimana sudah mengabduksi network kombinasi dengan bahasa pemrograman. Yang paling strongnya itu adalah bahasa Python, karena bahasa itu lebih mudah diterima oleh para network. Mereka mempelajari bahasa pemrograman. Nah, kayak tadi kayak Mas Dava pengalaman full stack pakai Golang, itu berat bagi mungkin yang agak malas belajar ya. Tapi sebenarnya di kuliahan itu rata-rata pasti mereka sudah belajar bahasa C++, itu mirip. Tapi untuk implementasinya jelas agak ribet menurut saya, karena bahasanya itu cenderung lebih ke compiler ya, lebih ke agak rumit lah. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, lanjut. Wait, kayaknya mungkin saya harus pindah tempat, tapi kayaknya berisik ya nanti ya. Aduh, sorry ya, kayaknya saya salah tempat kayaknya. Harusnya mungkin saya agak kafe yang agak kalem-kalem, pendiam-pendiam. Tapi masih mendengar suara saya nggak? Suara saya masih jelas nggak? Atau berisik? Jelas, Pak. Hah? Jelas Pak, jelas. Oke, kita lanjut. Mohon maaf ya, makanya saya bilang ada urgensi saya di luar ya. Udahlah, karena kelas sudah mulai, nggak mungkin saya harus balik ke rumah dulu nih. Oke, kita lanjut. Nah, terus mereka menyediakan tentang ujiannya. Ujiannya itu tuh mahal ya. Ini sekitar 4 jutaan. Dan ini termasuk menurut saya masih murah jika orang-orang betul-betul mau fokus. Kalian punya sertifikasi ini, maka nilai jualnya akan tinggi. Kalau nggak akan peduli kalian lulusan dari kampus mana. Ingat ya, nggak akan peduli kalian dari kampus mana. Karena dengan ada sertifikat ini yang terjadi pada saya dulu. Ketika saya masih mahasiswa, saya sudah punya sertifikat ini. Saya habiskan sekitar 8 jutaan sama trainingnya. Itu mahal sekali dulu itu. Karena memang sambil training yang sama ujiannya. Sementara ujian sendiri itu ngabisin 4 jutaan. Nah, terus kalau kalian ini kesini dulu. Pada saat exam di topiknya itu, terutama tadi yang saya bilang DevNet, oke, yang DevNet itu dia kalau kita lihat track atau materinya itu bukan cuman hanya network lagi, tapi sudah ada dengan automation atau program bahasa pemrograman di sini. Dan ini tantangan buat teman-teman yang saat ini kalau belajar network harus minimal menguasai salah satu bahasa pemrograman, paling nggak minimal Python. Makanya Python itu bukan, kalau orang-orang mengenalnya strong di data, padahal bukan cuma di data. Kalau kita buka manual book di network networking itu, di produk-produk jaringan itu sudah dibaringin dengan bahasa pemrograman, salah satunya Python. Contoh misalnya saya bukakan ya, misalnya ada modul saya di sini, modul nah Python for penetration testing, download mastering Python networking. Nah ini dia kayak gini.
Bayangkan coba, ini dari judulnya aja kita sudah tahu nih apa judulnya. Kita jago Python dan jago networking. Karena memang saat ini semuanya sudah mengarah ke sana. Network programming pakai Python sudah jadi hal biasa sekarang. Bahasa pemrograman Python, terus tapi dikonfig pakai jaringan dikonfig pakai Python. Kira-kira seperti itu ya. Nah, terus kalau teman-teman mencari lowongan pekerjaan, menurut saya lebih mudah dari sisi belajarnya karena dia nggak terlalu banyak logiknya. Beda dengan bahasa pemrograman. Dalam artian bahasa pemrograman saya maksud kalau teman-teman mau jadi programmer full stack atau front end mungkin nggak, front end tetap juga lumayan semuanya susah lah, nggak ada yang gampang. Cuma mau saya pasti mengandalkan logik, lebih banyak logik. Nah sementara kalau di network itu sudah punya acuan, sudah punya pakem bahwa harus seperti ini, gitu loh. Nah terus teman-teman kalau mencari lowongan nggak usah yang ini deh, ini kan contoh nih cari lowongan ya. Nah kita buka LinkedIn aja per hari ini itu pada saat kita mau cari misalnya network ya selalu ada seperti ini. Wait, selalu nanti akan seperti ini. Teman-teman mencari misalnya bahasa apa misalnya lowongan network programming. Nah, selalu dia munculkan ini. Misal di sini lowongan tentang network engineer. Pasti di sini ada Cisco di sini. Tuh. Ada menggunakan protokolnya apa. Nah, untuk yang semester 7 maupun semester awal evaluasi di situ. Kira-kira kalian coba buka-buka lowongan-lowongan di sini. Di LinkedIn, di Jobstreet itu lowongan kerja, cari aja di situ. Buka lowongan di situ, baca di situ. Kalian kira-kira sudah memenuhi ini atau belum? Kalau belum, dijamin tidak akan bergabung sebagai orang IT-nya. Tidak percaya, kita buktikan sekarang. Mana semester 7? Saya mau tanya semester 7. Misalnya saya mau lihat siapa nih. Kalau Mas Dava kan sudah ada pengalaman nih. Mas Arvid di sini. Mas Arvid, dengar suara saya? Mas Arvid. Pak, dengar Pak. Ya Pak. Mas sendiri semester berapa? Kebetulan semester 7 Pak. Semester 7. Mas minatnya di mana? Minatnya di apa? Di programming, di network, atau bahkan bukan IT malah? Di programan Pak. Pemrograman apa masnya? Bahasa apa? Unmute dulu Mas, unmute, nggak usah mute, unmute aja, kita ngobrol. Bahasa apa? Bahasa Java gitu Pak, PHP. Oke, bahasa Java, PHP. Saya tanya, sudah berapa program yang dibuat dari bahasa Java atau PHP? Ada ini enggak? Apa namanya GitHub-nya atau program yang sudah dibikin? Sudah berapa banyak? Portofolionya? Belum Pak. Nah, bayangkan coba. Belum. Terus? Ya. Kalau misalnya begini ya, rata-rata ini saya harus membuka realita, fakta. Kebanyakan mahasiswa yang ditolak itu ketika lamar kerja, mereka itu tidak mempersiapkan dari pada saat kuliah. Mereka itu baru gila, baru fokus pas udah mau di semester akhir. Pas udah mau ambil ijazah dan baru mau fokus lamar sana sini. Sementara portofolionya belum terbangun. Gimana mau terima kerja? Mas bisa Java, sementara Mas belum buat program. Bagaimana saya bisa yakin Mas punya kemampuan di situ? Saya rasa pasti belum. Benar apa enggak? Harus diakui. Iya Pak, benar Pak. Nah, mohon maaf, kalau saya buka saat ini
saya banyak lowongan ya untuk IT atau titipan atau apa minta tolong dicarikan. Saya kan profesional mencari dari nomor-nomor teman-teman semua ini. Bakalan saya akan ambil sama emailnya juga atau apa, nanti saya share materinya di melalui email biar nanti saya bisa pegang teman-teman semua. Saya akan mencari talenta-talenta yang sudah punya kemampuan. Otomatis dari semua nih, mohon maaf ya, misalnya sama Mas Arfi, sudah Pak begini, belum. Otomatis saya akan ragu untuk merekrut Mas Arfi gabung ke perusahaan kami. Kenapa? Karena memang cuma belajar tapi nggak ada project. Gimana saya mau tahu bahwa Mas punya skill, punya kemampuan? Artinya saya ragu-ragu. Makanya kebanyakan orang itu kalau sudah lulus cuma lulus S1 doang, D3 doang, tapi nggak punya skill. Ujung-ujungnya kerja bukan di bidang IT. Saya bukan salahkan pekerjaannya, yang saya salahkan adalah ngapain kuliah 4 tahun ngabisin duit cuman hanya formalitas doang. Mending kursus aja sekalian atau langsung berhenti sekalian di bidangnya itu kalau saya. Nah, contoh kayak Mas Dava tadi saya tanya, sudah ini pengalaman full stack, otomatis sudah banyak project atau enggak ikut magang atau enggak ikut minimal bikin apa ya, tutorial atau apa, bikin script website atau apa pakai bahasa Java misalnya, pakai bahasa Golang gitu. Itu yang kemungkinan saya akan rekrut. Betul apa enggak? Nah, saya mau tanya, ada enggak dari semua 53 orang ini yang fokus ke network? Ayo jujur, kita bedah dulu nih sebelum kita mulai masuk. Ada nggak? Jawab. Siapa suaranya? Belum Pak, belum ada Pak saya. Yang ada, bukan belum ada. Ada nggak yang minat untuk ke network, ke sistem, ke security atau apa, ke DevOps misalnya, atau ke apa yang kalian pernah dengar? Dari 53 orang ini siapa coba yang minat ke situ? Mana suaranya? Jangan, ini bukan lagi perkuliahan biasa nih. Ini lebih ke workshop atau training. Jadi harus kita evaluasi di sini. Mana coba orangnya? Sebutin orangnya mana? Suaranya, ayo. Nggak apa-apa diakuin, biar bagus. Biar apa? Biar kita evaluasi malam ini, kita merenung. Ayo, siapa namanya? Nggak ada skill juga nggak masalah, tapi minat dulu. Ada nggak? Halo. Mana? Halo Pak. Ini yang begini-begini saya tanya satu pun nggak ada. Dari 53 orang saya tanya, jujur ya. Kalau kalian bertempur, mau kalian usaha di bisnis apapun, kita kan harus aktif, harus punya daya bergen lah, daya berjuang, atau daya mengakui kalau kita memang belum punya gitu. Masa dari 53 orang ini nggak kalian ikut IP versi 6, oke, mungkin sertifikat atau apa segala macam. Tapi ada 1-2 orang yang mungkin penasaran atau memang pengen mendalami dunia network, dunia sistem, dunia security. Karena nggak mungkin 53 orang ini 20, udah keluar 1 orang lagi. 52 orang ini yang memang fokus untuk di programming. Ayo, mana suaranya? Halo Pak, hadir Pak. Saya Pak. Hadir Pak. Nah, baru mana lagi? Masa 2 orang doang nih. Ayo. Saya minat dari Pak, tapi audio. Oke. Jujur. Oke, jujur ya, yang minat-minat ini, apakah ada yang dari TKJ nih? Tidak ada Pak, saya dari multimedia. Wah, gila juga ini multimedia. TKJ Mas Ryan. Oke, sekarang begini. Kita buka lowongan nih. Kita buka lowongan. Misalnya kita buka lowongan, nggak usah lowongan ini lah, langsung di sini aja. Dari sini dari ini kira-kira ada yang sudah dikuasai nggak? BGP, OSPF, TCP/IP, apalagi nih? Ini nih. Sudah tahu belum? Yang minat di jaringan? Belum tahu Pak, masih awam. Nah, semester berapa Mas? Ayo, jujur, semester berapa? Saya pengen kejujuran sekarang. Saya
Saya semester 7. Oke. Siapa namanya? Baru dapat materi jaringan dari semester 7. Oke. Sekarang begini. Mas Mardana minat di jaringan. Oke? Jaringan komputer, penjaringan teroris. Sementara sudah semester 7, tinggal 2 semester baru dapat mata kuliah jaringan. Ternyata minat di situ. Saya tanya skillnya, belum ada. Saya bilang tadi apa? Saya itu per semester 5 saya udah punya sertifikasi internasional. Sudah megang Cisco, Juniper, Mikrotik, macam-macam sertifikasi. Ada VMware dan beberapa sertifikasi internasional. Pada saat saya kuliah, saya tidak hanya kuliah. Di situ saya sudah garap beberapa sertifikasi. Dan salah satunya adalah mendalami ini. Bayangkan coba, ini saya buka lowongan kerja. Kalian buka sekarang lowongan kerja. Ini harus jadi pukulan berat buat teman-teman semua nih. Misalnya kita buka di sini, network engineer misalnya. Kita buka di sini ya. Job. Kita cari lowongannya. Kalian buka lowongan seperti ini, otomatis saya jamin kalau kalian masih berkutat di bidang IT, kalau bukan orang dalam atau kenalan, kalian nggak akan bisa masuk. Saya kasih tahu. Karena saya baru buka, aduh ini junior terlalu berat mungkin buat kalian. Kita cari yang ringan-ringan. Ah ini di Solo nih, dekat dengan tempat kalian nih, nggak jauh. Misal seperti ini, bayangkan, ada lowongan seperti ini mas. Mas mau apply pekerjaan, kan harus berkaca ya bahasanya ya. Kenapa berkaca? Ya tolong dong, sudah nguasain ini belum? Minimal sudah ngerti nggak? Atau apa sih sebenarnya? Ini apa sih? SMP ini apa? DHCP ini apa? 802 ini apa? Radius itu apa? BGP itu apa? OSPF apa? Oke? Itu berat. Nah, terus kita mau ke bahasa pemrograman, ya sama. Sudah bikin apa? Sudah buat portofolionya mana? Buktinya? Kayak tadi Mas Dava misalnya, apa portofolionya? Coba saya lihat ininya, GitHub-nya. Dari situ saya bisa nilai. Benar-benar sudah banyak yang dilakukan. Maka mulai hari ini mulai sadar bahwa kalau kalian melamar kerja seperti ini susah mas. Walaupun mas minat, karena nggak sekedar minat, tapi punya kemampuan, punya skill. Oke ya, evaluasi ya di situ. Kita lanjut. Oke, saya sekedar pengenalan Cisco itu apa. Kita lanjut. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau belum ada pertanyaan, sekarang teman-teman biar kita refreshing dulu dari sisi lab-labnya, biar nggak terlalu bosan dengan teori aja, materi aja. Semua sudah buka ini belum? Pakai Tracer aplikasinya? Udah download belum? Seperti ini nggak? Udah pak, sebagian. Oke, sebagian. Kita buka ya. Pernah belajar sebelumnya ini? Sudah pernah tahu sebelumnya? Pernah dengar aplikasi? Ya. Sudah? Udah. Oke. Ya. Kalau sudah saya akan sedikit berbeda nantinya. Pertama, aplikasi ini adalah aplikasi jaringan yang dimiliki produk Cisco. Jadi yang kembangkan Cisco dan ini gratis. Kita bisa belajar. Oke. Sekarang di sini kita akan coba menampilkan perangkatnya. Semua sudah kayak gini ya. Kalian berarti sudah daftar semua kan ya, harusnya ya. Kita ke kita ke sini. Langsung arahkan ke sini mouse-nya. Bisa diklik, bisa di drag and drop. 1841, diklik drag and drop kayak gini. Sudah seperti ini. Kemudian kita kasih nama. Kita kasih nama R1. Di sini R2. Kayak gini ya. Kemudian kita akan mengambil ini namanya icon untuk router.
Terus kita akan ambil untuk yang switch ini ya, 2960. Nah ini dia. Sampai sini ada yang kendala di sini. Kita kasih nama switch 1 di sini. SW2. Kemudian kita akan ngambil PC di sini. Kita tukar aja di sini PC1, PC2. Kalau ada kendala infokan ya. Ada kendala? Sabar, Mas ada ini? Tidak, Pak. Oke. Kita lanjut. Langsung tanya ya kalau misalnya ada kendala ya. Kemudian kita akan tarik kabel. Nah, di jaringan itu ada pengkabelan. Kalau menghubungkan perangkat yang sama, namanya kabel cross. Kalau menghubungkan perangkat yang berbeda, namanya kabelnya straight. Yang mana ikonnya yang connection ini. Ini nih. Di sini ada garis putus-putus itu cross, ada garis lurus itu straight. Oke. Kita mulai dari yang putus-putus dulu. Nah, tapi sebelum kita mulai, saya akan melihat materi dulu. Karena saya agak lupa, karena saya mau nge-labnya itu biar nanti teman-teman bisa nyoba di sini. Topologinya seperti apa, biar bisa dicoba sama teman-teman juga. Warna belum saya ubah ya, backgroundnya. Oke, dia pakai serial di sini ya. Kita pakai kabel yang aja. Berarti kabelnya begini aja. F100, F100, S00, S00. Nah, gini aja deh. Kalau gitu kita langsung aja. Ini kabelnya ya, cross ya. Dari sini. Tarik dari sini. Masukkan di FA00 ke FA01. Nah, pastikan ini sama dengan punya saya, sama dengan punya kalian semua. Oke. Dan ini biar bisa muncul informasi FA0/0 ini apa sih sebenarnya? Oke. Kita klik option, preference. Kalau yang masih bingung, ini kita lagi ngapain segala macam, wajar karena masih awal. Kita buka ini. Kita buka, saya ulangi ya. Kalian buka ini gimana sih? Oh, langsung aja. Kalian buka option. Ini mana close ya? Nah, kalian klik option. Kemudian kalian klik preference. Klik semua sama ya. Option sama preference. Kemudian kalian klik yang show port labels yang ini. Coba perhatikan kalau saya klik 2 kali, saya unchecklist ya, hilang. Saya checklist lagi, ada, muncul. Jadi kalau bisa diceklis ini, diceklis ya, minta tolong diceklis. Kalau sudah, kalau nggak ada close di close aja, oke? Saya nggak ada menu close nya nih. Kebetulan mungkin saya pakai Linux ya, jadi dia nggak kedeteksi kayaknya. Sampai sini bisa ngikut? Masih kedengaran suaranya? Coba. Sampai sini masih bisa ngikut? Pak, ini narik kabelnya gimana, Pak? Kok saya nggak nempel-nempel? Gini. Ini saya sudah selesai nih. Sekarang saya mau narik kabel yang
dari R1 ke SP1. Oke, pakai yang ini. Strike. Ini klik. Oke, Mas. Jadi pastikan ada tanda begini nih. Sudah belum kayak gini? Kalau sudah muncul tanda seperti ini, oke. Kita klik R1, kita klik Mas, klik. Muncul nggak kayak gini? Kemudian kita klik FA01, samain dengan punya saya. FA01 diklik, kemudian tarik ke sini, diklik lagi. Kalau misalnya kalian salah klik misalnya, contoh kalian ternyata begini, nggak muncul. Wah, ini di mana nih? Kalian bisa klik lagi, klik 2 kali di sininya, di kabelnya, terus tarik keluar. Nah, kayak gini. Atau klik langsung tahan. Kemudian pasang ulang. Tapi kalau masih gagal juga, nggak bisa diklik ini, kalian bisa ke sini, ada penghapusnya. Ini nih. Tapi ini diklik, langsung muncul tanda silang. Klik di daerah sini, hapus. Tok. Kemudian kita kembalikan seperti normal. Kita kembali ke select ya, atau normal, atau SQ shortcutnya. Kemudian kalian ambil kabel lagi, tarik ulang, masukin ulang, pilih FA01 atau berapa, harus sama dengan saya. Bisa ikut? Ada lagi nggak yang bermasalah? Biasa ulang. Tolong suaranya jangan diam ya, karena kita lagi belajar. Pak yang awal Pak, tarik kabel yang awal juga sama seperti itu ya? Semua sama, nggak ada yang berbeda. Oke? Pak, maaf, saya nggak bisa ngehapus, Pak. Mas udah di sini belum? Muncul silang begini nggak? Muncul silang nggak? Kalau saya klik ini, muncul nggak silang? Klik silang, muncul silang nggak kayak gini? Lihat mouse saya ini, muncul silang nggak? Udah Pak, makasih ya. Ya udah langsung ke sini, langsung arahkan ke sini, kemudian klik ini, arahkan ke sini langsung, diklik, langsung diklik, tek. Sudah? Sudah? Halo Mas. Bapak itu yang sudah Pak. Itu yang soal auxiliar apa Ethernet? Ethernet FA00. Kemudian kalau sudah silang begini dikembalikan Mas, dikembalikan. Ini, diklik ini. Biar karena kalau Mas begini, kalau Mas klik ini hilang lagi nih. Kembalikan ke sini atau tekan ESC. ESC ya. Nah, udah balik lagi kan mouse-nya. Saya ulang ya. Ini saya klik, pilihnya Fast Ethernet 01. Ke sini FA01. Yang ini FA00 ya. Kalau ada yang salah, kalian bisa klik kamera merahnya nih. Klik, pasang ulang, bisa. Tuh. FA00 misalnya. Tuh. Jadi nggak perlu dihapus juga bisa. Ini diklik ya. Klik 00. Klik FA01. Semua sama ya. Kayak switch juga. Berarti FA02 ya. Fast Ethernet 02. Ke PC2. Ini juga sama SW2, tarik ke ke PC2. Sejauh ini sudah bisa ngikut semua? Tidak Pak. Ada yang masih belum? Wait. Oke, kita lanjut. Dari berapa orang nih? Berapa orang sekarang ini? Dari puluhan orang ini bisa semua nih, yakin? Mana suaranya yang masih melihat?
nggak percaya saya kalau semua pada bisa ini. Apa? Apa masih mantau-mantau? Atau ternyata nggak pakai laptop? Masih mantau di HP? Sedang mengikuti, Pak. Sedang mengikuti. Aman Pak. Mantap. Oke, kita lanjut. Nah, ini katakan kita udah selesai nih. Oke? Kita save dulu. Jadi pendekatan ngajar saya itu kita teori, praktek lah, biar nggak membosankan. Oke? Biar nggak ngantuk. Kita save ya. Nanti kita jam-jam berapa ya? Setengah 5, jam 5 lah. Kita break sebentar ya, 10 menit atau apa gitu. Save as. Kasih kesempatan buat teman-teman yang mungkin yang belum sholat ya. Karena tadi kita mulai nggak pas banget lagi ya. Saya save dulu. Udah save as ya, simpan semua. Kalau sudah disimpan semua, oke ya. Wait. Nah, kalau sudah simpan semua, sekarang begini. Ini adalah gambaran topologi real. Pertama, ini saya anggap ada 2 divisi. Kalian ikuti topologi seperti ini aja, nggak usah aneh-aneh. Nanti mungkin yang aneh-aneh adalah saya, biar kalian bisa dapat gambaran. Pertama, ini kita kasih warna dulu biar enak dilihatnya ya. Ada yang baru join. Oke. Kita lanjut. Kita warna select fill. Warna hijau. Gini. Ini adalah divisi. Oke, kemudian kita ganti warna orange. Kuning aja lah. Nah, Maaf, itu warnanya di mana? oh warnanya di sini. Kalian mau tambah silakan, enggak juga masalah. Di sini saya mau tunjukin buat ini aja ya. Buat apa istilahnya memudahkan kalian saya jelaskan. Ini di sini ya, di sini. Ini warna-warna ini. Ada kotak, ada bulat. Kalian mau tambahkan silakan, enggak juga masalah. Oke, poin utamanya adalah saya hanya mempermudah untuk menjelaskan. Yang penting kan logiknya kalian paham. Nah, anggapan di sini ada 2 divisi. Ini adalah divisi marketing. Kalau kalian mau nulis, kalian bisa pakai ini. Note. Ada N di sini, plus note atau tekan N aja N. Shortcutnya. Klik di sini kita divisi marketing. Divisi finance. Keuangan dan marketing. Kalau udah selesai kembalikan aja ke sini. Selalu kembali ke sini. Oke. Nah, pertanyaan saya, di sini ada berapa network? Ayo, yang kalian pernah belajar teori LAN adalah bla bla bla. Ayo, berapa network? Berapa jaringan? Mana suaranya? Tapi ngomong-ngomong, sorry, ngomong-ngomong, kalian sudah pernah belajar konsep jaringan sederhana belum nggak sih? Jaringan komputer umum lah. Sudah kan ya? Nggak harus di semester 7 gitu loh. Atau baru kali ini? Baru Jaringan komputer dasar aja Pak, semester 3. Oh, Jadi belajar apa di situ?
jaringan komputer yang dasar-dasar aja. Hmm. Baru kabel-kabel. Oke, kita akan advance di sini. Kita akan lebih banyak nanti, lebih banyak main di sini. Saya akan tunjukin bagaimana real lapangannya. Oke. Nah, logiknya tadi Mas bilang apa? 2. Ada yang menjawab 2. Sebenarnya di sini bukan 2. Di sini ada 3 jaringan. Di mana? 1 marketing, 2 finance, 1 lagi di sini. Di sini. Aduh, udahlah, kuning aja lah. Saya udah nggak terlalu ini. Oke, ada 3. Kenapa 3? Karena ada yang namanya pengalamatan jaringan. Nah, pengalamatan jaringan itu seperti ini. Kita akan kasih misalnya IP-nya 192, 168, 1.2. 192, 168, 2.1. Nah, di sini pun sebenarnya ada IP atau jaringan. Oke, cukup seperti itu dulu. Basic topologinya membuat sebuah topologi jaringan. Kita akan kembali masuk lagi di materinya yang lebih real. Seperti apa? Kita ke teorinya sedikit. Di realnya ya. Realnya, teorinya dulu, sorry. Teorinya dulu baru kita masuk ke real lapangannya kayak gimana. Sekarang kita masuk ke teorinya. Network, jaringan. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah yang menghubungkan antara satu titik ke titik yang lain. Entah dia mau di jaringan di lokal maupun di jaringan internet. Konsepnya begitu. Kita bisa komunikasi karena ada jaringan. Nah, terus seperti apa alur komunikasi pada jaringan? Kira-kira seperti itu ya. Oke. Kita masuk dulu ke sini. Saya salah, harusnya ini dulu. Balik nih. Komponen jaringan. Jaringan itu ada yang namanya PC, ada yang namanya server, namanya LAN card, NIC card ya. Terus ada kabel, ada switch, ada router, dan macam-macam berbagai perangkat di jaringan. Begitu kira-kira ya. Terus bagaimana kita bisa memahaminya? Lanjut lagi ya. Harusnya di sini saya ulang nih. Saya kayaknya kebalik ini, harusnya begini. Ini yang sederhana. Misalnya PC kalian, oke, terkoneksi ke switch, ke satu perangkat menggunakan kabel, kemudian terkoneksi ke router, kemudian ke internet. Kan begitu konsepnya. Atau enggak pakai WiFi. Kita langsung ke sini. Dia lebih mudah. Diagram. Sekarang begini. Kita buat sebuah gambaran ya yang lebih mudah. Ini laptop saya. Oke, ini laptop saya. Di sini, nah, ini ada HP saya. Aduh. Ini ada HP saya ya. Nah, perhatikan. Ini laptop saya. Laptop Rudy. HP Rudy. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik ya. Wait. Saya coba ini dulu. Wait ya. Nah, saat ini realnya adalah begini.
Saya punya laptop dan saya punya HP. Laptop saya ini saya mau apa? Mau connect internet. Oke, saya mau connect internet untuk Google Meet. Logiknya begini ya, analoginya begini, logiknya. Bagaimana caranya? Caranya adalah, mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Kita perbesar kali ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah otomatis. Saya lagi di luar. Kalau di rumah, saya pasti menggunakan ISP sejenis IndiHome, BizNet, MyRepublic, apa aja itulah IndiHome ya. Kalau di rumah rata-rata kan. Tapi karena kebetulan saya lagi di luar, maka saya menggunakan HP. Di HP saya akan setting hotspot. Nah, saya akan bikin hotspot. Saya pergi ke pengaturan, ke setting HP, oke? Ke setting HP. Kemudian kalau sudah ke setting HP, otomatis saya akan buat hotspot. Hotspotnya saya akan bikin hotspot namanya Ciwulan. Ini nama hotspot, atau kadang kita lebih enaknya disebutnya itu adalah namanya SSID. Nama hotspot not Ciwulan, nama hotspotnya atau SSID. Silahkan ke pengaturan HP kalian. Pada saat kalian aktifkan hotspotnya, maka pertama saya menggunakan wifi-nya wifi apa? Telkomsel kah, Indosat kah, AM3 kah, atau apa gitu. Maka si HP itu, ketika kalian nge-create sebuah hotspot yang namanya Ciwulan di HP kalian, maka HP kalian akan bertindak sebagai server. HP akan bertindak sebagai server, yang akan memberikan alamat IP address. Logiknya seperti ini. Kenapa? Kalau kata kunci di sini adalah sebagai server. Server berarti yang melayani. Sementara laptop saya akan bertindak sebagai klien. Saya mau connect internet, berarti saya ini adalah klien, raja. Bagaimana caranya saya mau connect internet pakai menggunakan Google Meet? Maka saya akan mendapatkan alamat IP yang didapat dari sini. Anggapan ini adalah hotspot wifi-nya. Nah, jadi gini, ketika saya sudah punya hostname namanya Ciwulan, wifi-nya, dari mana kita bisa tahu? Di sini hotspotnya namanya Ciwulan. Ketika saya masukin, saya klik connect dan masukin passwordnya yang benar, maka si HP itu akan mengirimkan signal gelombang elektromagnetik dari HP saya ke laptop. Karena saya ngeklik connect dan masukin password, otomatis dia akan kirim dari sini, kirim ke sini, ujung tutuk diterima oleh laptop saya. Oke, paham sampai sini ya? Salah, kebalik.
harusnya kebalik. Harusnya itu yang duluan ini. Ini dulu. Kan saya connect tuh. Saya connect. Masukin connect hotspot, kemudian saya masukin password. Otomatis akan kirim signal dari laptop saya ke HP. Tek. Kemudian dicocokin. Benar enggak? Username-nya benar, passwordnya benar. Kalau misalnya username benar, password benar, dari HP akan kirim ke sini. Tek. Nah, terus dibalas lagi sama dia. Benar enggak? Benar, Mas. Username password saya benar. Oke. Otomatis kalau seperti itu, sebenarnya dia ada proses kirim lagi. Kirim ke sini. Tek. Nanti habis itu, oke, kalau memang benar username passwordnya itu, ya udah saya kirim ya alamat IP-nya dari HP ke sini. Tek. Jadi kayak ada proses bolak-balik gitu enggak? Itu namanya konsepnya adalah apa itu konsepnya? Three-way handshake. Inilah yang dimaksud dengan three-way handshake. Three-way handshake adalah bolak-balik. Tadi saya sudah ngomong, klien adalah laptop saya, server adalah HP saya. Jadi dia akan tolong dong. Saya mau connect wifi. Oke, kirim. Benar enggak password username password? Oh, benar. Oke. Saya informasikan. Terus oke, bolak-balik konsepnya. Itu yang terjadi. Nah, terus HP saya adalah menggunakan jaringan ISP, Indosat, Telkomsel dan sejenisnya. Maka kita harus punya identitas, sehingga identitas itu dipakai untuk bisa berkomunikasi dan bisa kita Google Meet seperti sekarang. Apa itu identitas? Sama kayak kita. Saya minta nomor HP kalian pasti unik semua, berbeda semua. Nomor HP kalian itu adalah identitas, sehingga saya bisa menghubungi satu-satu orang. Artinya kita punya nomor HP itu dijadikan sebagai identitas untuk bisa saling mengenal. Nomor HP saya segini-segini, nomor HP kalian segini-segini, sehingga kita bisa komunikasi. Maka yang namanya HP, sehingga ada namanya bisa internet, maka ISP itu IndiHome, AM3 itu akan memberikan sebuah identitas. Itu yang kita sebut apa namanya? Ada nggak di sini? Oh, nggak ada. Harusnya ada ya. Oh, itu kayaknya di materi di sini. Kita langsung ke sini aja dulu. Nggak apa-apa. Oke? Sampai sini masih aman jaringannya ya. Takutnya jangan sampai saya ngomong-ngomong kan jaringan putus. Aman? Aman, Pak, aman. Oke. Jadi gini. Sama seperti kalian. Ketika saya mau tanya, rumah kalian di mana? Otomatis rumah kalian saya nggak tahu. Pasti saya tanya alamatnya dong. Oke, tadi saya nanya, Mas saya di mana? Indramayu. Indramayu itu luas. Oke, Jakarta luas. Jogja apa semua luas. Yang paling benar alamatnya di mana, kantor posnya, nomor posnya dan lainnya. Otomatis itu tidak akan nyasar. Kenapa? Alamat itu yang menjadi identitas rumah kalian sehingga saya bisa datang ke rumah kalian. Itu sama kondisinya. Kalian punya laptop, kalian punya HP, punya identitas. Itulah yang disebut dengan alamat IP address. IP address itu adalah sebuah alamat. IP address. Address adalah alamat bahasa Inggrisnya. IP adalah internet protokol. Internet protokol adalah aturan. Jadi aturan-aturan yang dipakai untuk penyelamatan. Nah, jadi kalau kita buka laptop saya, kita buka di sini ya. Kemudian kita buka host networknya ya, kita buka networknya. Kalau di Windows itu kita ke sini. Langsung aja lah, saya kasih gambarnya. Kebetulan saya pakai Linux soalnya. Kalau kalian pakai Windows, otomatis kalian ke sini.
untuk mencari sebuah alamat IP seperti ini kan. Nah, di sini kalian akan menemukan sebuah alamat, ya kan? Kalau kalian pakai CMD, command prompt terminalnya Windows, pasti kalian akan menemukan seperti ini. Kalian mengetikkan sebuah perintah yang dimana perintah ini akan menampilkan informasi alamat IP yang seperti ini. If config, alamat IP-nya berapa? Nah, kita akan buktikan. Oke. Laptop saya ini saya pakai Linux saat ini. Saya connect WiFi-nya pakai hotspot Ciwulan. Kebetulan saya akan membuka terminal. Terminal di laptop saya atau CMD di laptop saya adalah ini. Nah, ini terminal saya. Kalau di terminal di CMD Windows, kalian akan ketikkan if config, IP config. Tapi kalau kalian pakai Linux, kita akan ketikkan if config. Tek, enter. Di sini ada banyak beberapa informasi. Kalian fokus saja ke informasi yang ada ini, WLP. Kebetulan saya pakai Linux. Kalau kalian pakai Windows, bisa jadi di sini informasinya local area connection atau local area network atau ETH 0 kalau dulu misalnya. Nah, kalau sekarang untuk yang di Linux ini dia menggunakan WLP. WLP itu maksudnya adalah sebuah chipset. Kita kasih lihat ya. Di sini. Wireless chipset. Nah, jadi kalau kita ngomong wireless, sebenarnya wireless itu adalah sebuah komponen fisik loh. Komponen fisik yang sekecil ini yang ditanam di laptop kalian. Jadi di motherboard laptop kalian itu ada yang namanya chipset untuk khusus wireless. Inilah yang dipakai untuk mengirimkan signal-signal WiFi. Kalau di komputer yang nggak ada WiFi-nya, kita beli alatnya antena yang seperti ini, sehingga bisa mendapatkan signal internet, oke, atau signal untuk di jaringan LAN. Nah, alat inilah yang kalau kita buka di CMD adalah informasinya tentang ini, WLP tadi ini. Nah, coba kalian buka HP laptop kalian kalau kalian ketikkan if config. Ketika saya menjelaskan ini, saya tahu untuk beberapa orang pasti udah pernah mengenal terlalu dasar lah, tapi karena saya berpikir kalian masih baru, ya udahlah saya ini kan ya. Kok if config sih? IP config. Nah, di sini kalian akan menemukan sebuah alamat. Oke, di laptop kalian seperti ini. Nah, di sini namanya Ethernet Adapter Local Area Connection. Sementara di laptop saya ini, karena saya pakai Linux, harusnya saya pakai Windows dulu biar kita sama-sama, biar lebih mudah ya. Saya adalah WLP, jadi ini sama ya, sebuah chipset yang mendapatkan sebuah inet. Inet itu berarti apa? Internet dengan sebuah alamatnya ini. Oke. Nah, alamatnya ini, kenapa bisa ada alamat ini? Oke, yang lain kayak ini nggak ada alamatnya. Oke, lihat di sini ada alamatnya nih. Pertanyaan saya, coba jawab. Ini alamat ini saya dapat dari mana? Ayo. Ayo, ada yang mau jawab? Alamat internet ini, oke, dapat dari mana? Silakan yang mau jawab. Dari hotspot, Pak. Dari hotspot, dari internet. Jadi, oke. Ya. Kalau misalnya, entah, saya buka dulu ya. Wait. Kita, kayaknya kelamaan nih. Mungkin terminal. Saya lagi buka hotspot HP ya. Hotspot HP, sabar.
Hotspot HP if config IP root. Wah, nggak bisa nih. Wait. Ah, nggak bisa lah. Langsung aja di sini. Langsung ke sini ya. Logiknya di sini, gambar-gambarnya lebih mudah. IP address HP Android misalnya. Nah, gini aja. Kalau kalian bikin hotspot, pasti kalian akan setting alamat ini seperti ini. Kayak gini kan, HP kalian akan ada alamat-alamat begini. Benar dong, kayak gini-gini kan. Alamat-alamat begini nih. Coba lihat HP kalian itu, ada kan? Nah, Nah, otomatis alamat ini saya bisa dapatkan alamat ini dari hotspot. Dari hotspot ini. Maka saya mendapat alamat. Saya copy ya. Saya copy. Oke. Jadi laptop saya alamat adalah ini. Nah. Oke. Karena saya mau ke Google Meet, maka saya butuh alamat ini sehingga ke HP, dari HP ke internet. Dari mana saya bisa tahu kalau HP ini ada internetnya? Kita bisa ketikkan namanya speed test. Pada saat kalian speed test, oke. Ini kan pasti lambat internet saya nih. Karena kan saya pakai HP. Paling cuma berapa ya? Ini juga. Speed test. Nah, ternyata saya menggunakan XL. Oke. IP ini adalah IP public. Yang namanya IP public adalah IP yang digunakan untuk koneksi ke internet. Di sini. Ini adalah IP public untuk internet. Cloud. Oh. Wait. Tiang listrik apa bahasa Inggrisnya? Aduh, tiang. Pakai aja lah ya. Ini tiang ya, tiang BTS atau tiang internet XL. Nah, jaringannya itu seperti ini konsepnya. Nah, begini ya. Jadi, oke. Sebenarnya ada satu IP, ini ini IP privat. Privat itu berarti lokal. Lokal itu berarti tanpa koneksi internet. Tapi karena saya mau ke Google Meet, maka dia itu alamat IP-nya harus dilempar ke HP. Maka sebenarnya ada alamat IP HP. Bagaimana caranya kita bisa tahu bahwa koneksi jalurnya itu dari HP saya, nanti dia akan kirim gelombang elektromagnetik lagi. Di HP saya itu punya chipset WiFi, yang dimana chipsetnya itu dipakai apa? Dari HP saya ini dia akan mencari BTS tiang-tiang terdekat, BTS yang ada tiang-tiang panjang-panjang itu tiang internet. Dia akan mencari yang terdekat di sini. Oke. Dari BTS itu, oke. Sebenarnya dia di sini itu ada kabel di sini. Kita contohkan langsung ke servernya, misalnya ke data center terdekat, misalnya
Nah, data center terdekat. Jadi gini, oke, bagaimana caranya saya bisa tahu jalurnya dari laptop saya menuju HP, dari HP menuju tiang listrik, dari tiang listrik menuju ke data center, dari data center terhubung ke jaringan yang kita tidak tahu arahnya kemana. Oke. Nanti dari sini akan menuju ke tiang listrik terdekat tempat kalian atau ke data center terdekat tempat kalian. Nah, dari sini menuju lagi ke tiang listrik yang ini sederhana ya, saya analogi sederhana. Dari sini kemudian menuju ke, misalnya Mas Dava pakai HP juga sama kayak saya. Berarti apa? Misalnya Mas Dava ini atau salah satu dari kalian lagi workshop IP versi 6, oke, menggunakan HP. Otomatis begini. Sama kayak gini konsepnya, sederhana ya. Tapi kalian nggak connect ke HP, ke hotspot, karena kalian lagi dengerin saya sambil baring-baring, ya kan? Nah, yang biasanya sambil drakor, di sini kalian sambil baring-baring. Misalnya HP Dava lagi online training, online training ya, misal begitu. Nah, sekarang begini, bagaimana saya bisa tahu jalur-jalur seperti ini? Ada yang namanya tools atau aplikasi namanya IP route atau IP ada namanya trace route. Kalau di Linux ada yang namanya tracet. Ini kalau di Windows. Misalnya laptop saya ini, oke, saya mau ngetes. Terus ada namanya juga ping. Oke. Ping. Tes koneksi. Ini lihat jalur. Nah, perhatikan baik-baik. Saya mau ke Google. Kan normalnya kalian kan pasti akan ngetes. Kalian tes ping nih. Ping kemana? Ping Google. Tes. Ada tulisan replay seperti ini. Artinya kalian bisa connect, artinya laptop kalian itu sudah terkoneksi ke internet kalau menggunakan hotspot punya saya. Laptop saya sudah terhubung ke internet, bisa koneksi. Ini seperti begini. Oh, saya mau ke Jogja naik pesawat. Saya lihat jadwal penerbangan jam berapa? Jam 1 malam. Artinya ada penerbangan jam 1 malam ke Jogja atau kemana? Berarti ada koneksi di situ, ada jalur. Tinggal saya pengen tahu, kalau saya mau ke Jogja, saya mau lihat mana nanti naik pesawat nih. Apakah saya ke Kalimantan dulu, ke Papua dulu, atau langsung ke Jogja? Berarti namanya lihat jalur. Lihat jalur kalau di Linux menggunakan trace route. Kalau di Windows namanya traced route. Lihat nih, lihat jalur. Ini angka-angka apa sih? Oke. Perhatikan. Kita kembali ke sini. Tadi di speed test tadi ada informasi bahwa saya menggunakan kartu Excel dengan IP-nya adalah 112.115.235.47. Kita lihat ke sini. 247 ada nggak? Nggak kelihatan. Mana. Wait ya, 112. Nah, ini nggak kelihatan ini. Kenapa nggak kelihatan? Coba kita ke detik.com.
Nah, yang kelihatan adalah 192, 168, 176. Ini adalah alamat privat. Ini adalah alamat privat. Oke? Alamat privat punya siapa kira-kira? Ayo, punya siapa nih? Jawab. Ayo, jawab aja dulu. Punya siapa kira-kira alamat IP ini? Ayo. Mana suaranya dari banyak orang ini? Main tebak-tebakan. Ini alamat punya siapa? Halo. Tes. Dari hotspotnya kali Pak. Ya, setuju. Kita copy ya. Jangan pakai kali, tapi benar. Mudah-mudahan. Perhatikan. Alamat ini sama nggak dengan ini? Sama nggak? Sama Pak. Cuma dibedain di ujungnya. Ya, betul. Yang berbeda adalah yang ini. Jadi, alamat IP ini, laptop saya dengan hotspot itu akan sama di sini. Nah, samanya itu dari mana? Ini. Kalau kamu lihat yang ini tadi, saya punya alamat ini. Wireless HP saya. Sementara hotspot ini, artinya ini adalah 192.168.176. Komunikasi bisa terjadi karena ini di jaringan LAN. Ini ada koneksi. Ada koneksi antara keduanya. Antara dua ini ada koneksi. Yang berbeda adalah 10 dan 174. Kan yang namanya unik, kalian nomor HP-nya nggak akan sama. Kalau sama gimana? Otomatis ada yang tetap sama seperti ini. Ini konsepnya adalah namanya jaringan LAN, Local Area Network. Kenapa dibilang jaringan LAN? Karena sama, satu jaringan. Ini yang namanya konsepnya satu jaringan itu ini. Atau analoginya adalah kalau kita lihat di topologi tadi seperti ini. Jadi kalau ada karyawan yang masuk lagi, maka dia masuk sebagai apa? Oh, dia orang marketing. Otomatis alamat IP-nya juga pasti sama antara PC1, PC3 ini kan PC3 nih. Antara PC3 dengan ini sama semua ini. Untuk yang ininya sama. Tapi yang 10 ini unik. Ya benar dong. Kan nomor HP aja beda. Tapi tetap ada samanya di sisi ininya sama. Misal nomor rumah kalian mungkin semua sama. Jalan Yosor Dasor, Jalan Jenderal Ahmad Yani misalnya. Tapi nomornya kan beda-beda. Gitu loh. Nah, inilah namanya LAN, Local Area Network. Satu koneksi, satu jaringan. Dari sini, ini LAN ini nggak dipakai buat internet. Makanya apa? Makanya muncul lagi namanya alamat. Alamat apa? Bukan alamat palsu di sini. Ini alamatnya nih. Yang dipakai ini. Kenapa? Ini namanya alamat internet. Kenapa? Kenapa kok berbeda alamatnya? Karena ada yang namanya NAT. Fungsi sebuah NAT adalah, lihat ini, Network Address Translation. Pernah dengar mungkin? Jaringan, address, alamat, translation, menerjemahkan, kata kunci menerjemahkan. Yang namanya menerjemahkan berarti apa? Alamat ini diubah sama dia, yang tadinya begini menjadi begini. Kenapa? Karena untuk koneksi internet itu ada aturan. Ini diperjualbelikan. Makanya bayar hosting, VPS. Kenapa berbayar? Karena pakai IP public. IP public itu berbayar. Kalau ini kalian nggak perlu bayar. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, dari sini, dari HP kalian, otomatis dia akan cari signal kemana? Ke tiang listrik, tiang BTS. Dia akan nyari tiang ini nih.
tiang BTS. Dia akan cari gelombang apa? Dia akan menangkap signal-signal berdasarkan gelombang radio terdekatnya. Nah, dia akan menangkap sinyal gelombang ini. Dari sini dia kan kita pakai fiber optik, otomatis dia harus dari BTS ini ke sini ke fiber optik. Karena kecepatan IndiHome di rumah kalian itu sudah pakai kabel fiber optik, kabel yang namanya optik, artinya kecepatan cahaya. Fiber optik pinggir jalan. Yang kayak gini-gini, yang kalian pernah lihat mungkin di jalan-jalan ada warna merah kayak gini-gini. Ini namanya kabel fiber optik. Yang kalau kita bongkar nanti hitam-hitam kayak gini nih. Kalau dibongkar, kalau dibungkus kayak gini. Ini dipasang di pinggir-pinggir jalan. Pasang sampai ke seluruh dunia. Nah, misalnya ternyata saya nggak mau Google Meet ke kalian, atau saya pakai Google Meet. Google Meet itu punya Google Meet ini punya Google. Otomatis saya harus ke server Google. Nah, kalau server Google itu belum ada di Indonesia, pasti dia ke Singapura, ya kan? Otomatis dia akan melewati bawah laut, ya. Fiber optik bawah laut. Tuh lihat. Jadi kabel fiber optik dengan kecepatan cahaya itu dipasang di bawah laut seperti ini. Inilah yang menghubungkan dari Indonesia ke Singapura, dari Singapura ke ke Rusia, ke Asia, ke Amerika, ke seluruh dunia. Dan kecepatan transfer datanya dengan kecepatan cahaya. Ya namanya kecepatan cahaya, pasti kilat lah. Kira-kira seperti itu. Nah, sehingga ketika koneksi ini kalian mau otomatis kemana? Ke Singapura. Ternyata sudah ada server Google yang ada di Karawang atau di mana, Cikarang atau apa gitu loh. Otomatis dia akan terdekat. Makanya kalau kalian pakai VPN lambat itu, kalau kalian pakai VPN yang ibaratnya koneksinya ke mana, yang aneh-aneh kan, biasa buka-buka aneh-aneh, misalnya ke Singapura, ke Amerika lambat jaringannya. Karena kalian ke Amerika dulu baru ke sumbernya. Itulah jaringan mukadimah dari jaringan komputer. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup sampai sini dulu. Ada gambaran nggak? Sedikit. Ada hal-hal yang berat, ada yang mudah-mudah. Paling nggak kalian baru tahu seperti ini alur. Ini kita baru berbicara yang kulitnya nih. Kalau kita di dunia profesional lebih gila lagi jaringannya. Oke? Saya cukupkan dulu. Wait ya. Sedikit lagi deh. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita praktek lagi yuk. Ayo, jangan terlalu banyak teori. Nanti teorinya itu nggak semua saya jelasin. Kalian harus lebih banyak prakteknya. Kalian silakan praktek, baca-baca sambil kita praktek, karena saya utamakan prakteknya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Belum, Pak. Oke, sekarang kita config dulu. Sebelum ke IP versi 6 kita belajar config yang IP versi 4. Semua buka PC-nya. Kemudian kita ke desktop. Kita ke IP configuration. Saya ulang ya. Buka PC-nya. Ke IP configuration, masukkan IP-nya. Satu titik 5. Kemudian tab, masukkan 255. Saya nggak akan terlalu begitu jauh menjelaskan tentang IP versi 4 karena fokus kita di versi 6. Kalau sudah seperti ini cukup. Nah, kemudian kita ke R1, ke router. Ke command line. Nah, di command line inilah yang agak ribet. Kalau kalian pakai command line,
Sebenarnya ada GUI-nya, bisa pakai config di sini. Cuman saya membiasakan diri untuk di command line karena lebih mudah. Kalau sudah terbiasa ya. Pada saat nanti muncul pertanyaan seperti ini, yes or no, jawabnya adalah no. Wah, ini harusnya nggak langsung muncul begini ya. Harusnya langsung ada sebuah pertanyaan. Kalau dia bertanya begini, ya jawabnya no. Nanti ketika enter setelah jawab no, maka kalian ketikkan enable sini. Huruf besar bisa, enable. Nah, ini adalah user mode. Ini adalah privilege mode. Apa ini? Aneh-aneh aja kan, pasti belum tahu juga. Saya yakin juga pasti belum ngerti ini apa. Ini adalah terminal yang ada di router. Laptop saya pakai Linux. Saya terbiasa pakai terminal seperti ini. Makanya orang yang sudah mendalami jaringan itu akan mudah mempelajari Linux, atau sebaliknya, orang yang sudah mempelajari Linux dia harus bisa harus bisa ini juga Cisco juga. Nah, jaringan juga harusnya. Karena kita sudah terbiasa dengan terminal. Dan saya yakin dan pasti rata-rata semua wajib Linux. Betul nggak, Mas? Siapa yang full stack tadi tuh? Ya betul, dia juga pakai. Mau nggak mau, iya jelas dong. Itu sudah hal, udah pasti saya kasih tahu. Mau kalian mengaku seorang senior, tidak akan mungkin tidak bisa Linux. Omong kosong. Katakan sama saya senior yang memang untuk lebih ke senior, lebih ke jaringan atau enggak ke programmingnya ya. Bukan yang tekniknya ya. Nah, setelah itu kalian config seperti ini. conft Kenapa conft? Saya enter ya. Bisa loh, kenapa? Sebenarnya perintah yang paling lengkapnya adalah seperti ini. Configure terminal. Tapi kita bisa singkat seperti ini. Oke, jadi nggak perlu ketik lengkap. Exit. Nah, kalau kalian mau lengkap, kalian bisa ketikkan conf. Kalian ketik tab, dia bakal muncul configure. Tapi kalau kalian cuma ketik con, dia nggak akan bisa tab. Kenapa? Karena con itu dia bingung di sini. Dia ambigu komen. Kenapa? Karena di sini ada dua perintah. Kamu mau disconnect atau mau disable. Sorry con ya. Kamu mau configure atau connect. Kalau cuma con doang itu bingung. CON bingung. Tapi kalau kamu itu pasti ngerti. Makanya kalau di Linux itu kalian sudah terbiasa. Hal-hal seperti ini, komen seperti ini. Oke? Ada dokumen, ada download, pasti bingung nih. CD misalnya. Bingung, ada dua perintah, mau dokumen atau download. Harus lengkap. Nah, kalau DC berarti dia ngerti. Saya mau ke dokumen, tapi bukan ke folder download. Nah, kira-kira seperti itu. Oke? Kita lanjut, sabar, kita masuk ke sini lagi. Tenang aja, nggak usah bingung karena ini mungkin saya agak cepat-cepat karena ibaratnya kan saya cuma tunjukin kalau di versi 4 ya. Oke. Ini tadi sudah sampai sini ya. Coba saya ini dulu ya. Ini perintahnya ya. Jawab di sini no ya, no. Kemudian di sini enable. Habis enable, conft. Gini kan? Nah, dari conft ini masukkan
Oke, dari sini kita lihat router ini, perangkat ini dia nyoloknya di FA00, FA01. FA itu adalah Fast Ethernet. Apa itu FA01? Ini berat loh sebenarnya. Saya tahu apalagi yang baru pemula mengenal jaringan ya. Terlalu berat, saya paham betul itu. Fast Ethernet. Nah, ini adalah colokan seperti ini nih. Jadi ada colokan yang kayak gini. Nah, dicolok kayak gini nih. Nah, dicolok, nama portnya namanya adalah FA00. Itu loh maksudnya. FA01. Jadi ketika sudah selesai, saya konfigurasikan ulang lagi interface FA01. Saya samain dengan ini. Kenapa? Karena ini dia masuk di jaringan sini yang nanti akan komunikasi dengan PC1. Enter. Masukkan IP-nya. IP address misalnya ya 192.168.1.1. Kenapa? Karena di PC1 tadi adalah 1.5. Ingatkan tadi konsepnya antara laptop sama HP saya, dia itu harus sama kan? Laptop sama HP saya tadi harus sama. Nah, kemudian apa? 255 adalah subnetmasknya. Nah, ini berat nih, pasti belum tahu. Saya nggak akan bahas sampai jauh ini nanti. Oke? Kemudian kita nyalakan. Karena kalau di sini kondisinya masih mati nih, warna merah. Kita ketik no shutdown. No. Aduh. No shutdown. Enter. Langsung warna hijau. Oke. Kalau sudah begini, kalau kita mau simpan adalah dengan copy run start. Ini adalah untuk perintah menyimpan. Nah, ini dia. Biar lebih rapi ya. Nah, nanti kayak gini konfigurasinya. Terus kalau kita mau, ini kan belum ada nama nih, kita mau ubah misalnya, bisa kita pakai hostname atau apa, itu belakangan. Nah, kalau sudah begini, nanti kita sudah bisa ping antara PC1. Tadi kan kalau ke Google kan saya pakai ping kan, ke Google ping tadi kan, ping berarti kan ada koneksi. Nah, di sini pun saya sudah bisa ping dari PC1 ke R1 ke laptop saya. Begini. Caranya adalah kita buka ini, kemudian kita ke command prompt ping ke 192.168.1 titik berapa tadi IP-nya? 1. Ini ya IP-nya ini. Ini kan IP-nya. Enter. Ini replaynya sama dengan di jaringan fisik saya seperti ini. Artinya saya sudah punya koneksi dari PC saya ke router. Ini router sama kayak seperti HP hotspot saya, sehingga saya sudah bisa koneksi di jaringan lokal saya. Jadi kalau ada teman kalian yang gabung di sini, otomatis atau kalau ada printer di sini misalnya, kalian ada printer, mana printer? Inilah misalnya, ini saya kasih nama printer ya. Otomatis itu printer kalian sudah bisa ngeprint dari PC1 ke printer. Kenapa? Karena dianggapnya sudah satu jaringan lokal. Begitu cerita konsep, sehingga bisa terjadi komunikasi di antar PC dengan PC dengan printer. Kenapa? Karena kita sudah atur secara manual seperti ini dan pengaturannya membingungkan. Minimal ngerti dulu konsepnya. Oh, kayak gini. Urusan nanti paham atau tidak itu yang namanya kita lakukan pengulangan dan kita belajar ulang lagi. Belajar terus menerus, lama-lama kita akan terbiasa. Sampai sini bisa paham? Secara umum bisa terima? Bisa, Pak. Nah, walaupun saya ngerti, kalian bingung, ada beberapa orang ini apa segala macam, saya bisa maklumi semua. Yang tersulit adalah
betul-betul kalian tidak nggak mengerti sama sekali. Yuk, praktekkan yuk. Sekarang. Ayo, saya tungguin. Kalian bisa seperti saya sekarang. Saya tungguin sekarang. Oke Pak. Kayaknya mungkin Bentar, Pak. kita nanti sampai 5:30 aja ya. Nanti kita lanjut lagi. Kayaknya nanti saya diskusikan lagi deh. Biar waktunya jangan terlalu sore kayaknya begini. Biar agak sebenarnya sih bisa. Biar bisa kekejar lah. Ayo, saya tunggu sekarang. Ayo. Sekarang gantian dong. Jangan saya lagi. Biar langsung kita kalian praktek. Karena kesini Vorso bukan lagi ini ya. Bukan lagi dengarkan kuliah umum nih. Pak, maaf Pak. Silakan, saya kirim. Apa? Silakan apa? Tadi ketinggalan pas nge-nyeting kliknya tuh salah pencet malah di PC. Oke. Tadi bilang maaf Pak, boleh ulang masukin alamat IP-nya. Caranya adalah kalian ke kalian ke PC1. Oke. Saya ulang ya. Sabar, yang masih itu sebentar dulu. Caranya adalah kalian klik PC1. Kemudian kalian klik IP configuration. Masukkan IP-nya sama kayak saya. Ini yang bertanya masukkan IP mana tadi? Masukkan IP doang nih. Tapi kalau kalian yang R1, kalau kalian yang router, kalian klik routernya. Oke. Nanti kan bakalan begini seperti R2 nih. Nanti kayak CLI, R2 itu begini, kayak CLI. Nih, CLI command line. Nanti dia bakalan nanya kayak gini. Ini saya bilang dijawabnya no. Nanti setelah jawab no, ya udah ikutin aja nih. Yang tadi saya kirim di chat. Ikutin ini. Jawab no. Oke. Habis itu enable. Kenapa harus enable? Ini seperti kalau Linux namanya user biasa. Kita ketikkan sudo su atau su merubah menjadi super user gitu. Menjadi root. Habis itu kita masukkan konfigur terminal baru masukin. Maka saya bilang tadi, orang yang sudah bisa Linux gampang yang beginian. Ada lagi mau bertanya tadi? Masih apa tadi? Sorry. Masih apa tadi? Ayo nanya. Sekarang kalian gantian. Ini nomor HP WhatsApp saya. Ntar minimal pegang aja dulu 0851 berapa ya? 72432136. 0851 7243 ya. Ayo, silakan bertanya. Saya tunggu prakteknya. Jangan semuanya di saya. Saya pengen kalian langsung praktek juga. Mau bertanya apa lagi? Tadi siapa yang bertanya tadi? Halo Mas. Pak. Halo Pak. Ya, silakan. Ini kan yang di chat, yang ada dialognya ini nih, yang di CLI comment from. Ini di simulasinya kok saya nggak bisa ngasih ini ya komenan seperti yang di chat nih. Ini maksudnya comment from. Iya. Ini di routernya kan, klik routernya. Diklik terus ke CLI. Nah, begini. Nah, ya. Terus kenapa? Kan ada pertanyaan nih. Enter coba enter. Muncul nggak? Bentar ya. Enter terus. Oh iya, ada. enter aja ya. Itulah. Kalau hilang enter aja. Oke Pak. Makasih Pak. Oke, lanjut. Ada lagi, ayo. Kalian mau nonton tutorial? Gimana lanjut? Gimana? Nyobainnya harus pakai hotspot sendiri, disesuaikan IP addressnya bagaimana? Enggak, Saya ikut. nyobain yang tadi Yang punya di command prompt soalnya jadi time out. Jangan yang berbeda dulu sama dengan punya saya. Jadi kalau kamu punya sama dengan saya, ketika kamu sebenarnya bisa aja. Maksudnya namanya belajar, biar kalau kamu bingung, kamu bisa lihat acuan punya saya.
Jadi samain IP-nya dengan punya saya ya. Emang berbeda IP-nya? Ya nggak di command prompt-nya jadi timeout, request timeout. Tapi sama nggak dengan punya saya? Sama. Sama. Oke. Sekarang ini sama nggak? Dua ini sama nggak? Sama. Ya. Oke. PC 1 ya. Oke. Pertanyaan saya. Yep. Ada yang merah nggak di sini? Nggak ada. Oke. Kita ke sini sekarang. Ke R1. Kita balik ya. Saya anggap begini dulu ya. Sama ya kayak kita ya. Sama kayak gini ya. Anggapnya begini dulu Di ya. exit dulu semua. Iya, nggak apa-apa, exit. Sudah? Sudah? Exit terus. Sudah. Sudah sama? Sudah sama belum? Sama ya, kayak gini. Sudah. Yang tanda lebih besar ya. Kemudian sama-sama enable. Sudah? Ketik ini enable. Udah. Kalau ketik enable itu berubah loh, dari tanda lebih besar menjadi pagar. Sudah? Iya, pagar. Oke. Iya. Sekarang kita ketik show IP interface brief. Samain dulu. Kalau mau singkatnya bisa begini, INT. Samain dulu. Ya. Ya udah. Coba enter, hasilnya apa? Interface IP address, pas internetnya unassigned, pas account satunya 9268. Tahan, saya enter ya. Saya enter ya. Ya. Jawab saya, sama nggak dengan punya saya? Fast Ethernet 0/1 IP-nya ini. Sama. Ini nyala dua-duanya. Iya, up. Up. Iya. Benar ya, EVA 01 ya. Iya. Terus 11 ya. Iya. Oke. Iya. Kalau sudah, kita ke PC 1. Kembali ke PC 1. Close. Klik ini. Sudah belum? Command prompt. Iya, command prompt. Ketikan ini. Ketikan sama dengan saya punya saya. Sama nggak? Susah. Oh ya, udah bisa. Ya udah. Oke. Ya. Tadi salah ternyata angkanya 1. Karena kalau angkanya begini, timeout. Nah, pada saat kalian ketik muncul timeout, request timeout, artinya kalian mengirimkan sebuah kiriman, terus balikannya itu nggak ada. Ada juga namanya unreachable, di IP-nya nggak nemu sama sekali. Terus ada namanya time to live TTL, berapa lompatannya, jumlah byte-nya berapa. Oh, ini kalau kita kupas jadi deskripsi. Ayo, yang lain. Saya masih menunggu, ayo, yang praktek-prakteknya. Pak, Ya, Pak, ya, gimana? ini pun saya udah ngikutin yang dikit, tapi munculnya incomplete comment, Pak. Ini kenapa ya, Pak? Mas di sini kan? Interface EVA 01, benar kan? IP address Iya, 192.168.1.1. Apa jawabannya itu?
Ada yang kurang nggak? Complete comment. Ada yang kurang nggak? Setelah konflik, Pak. Ada yang kurang nggak? Yang kurang nggak ada sih, Pak. Ini nggak mungkin nggak ada ini belum diketik ini. Oh, bentar ya, Pak. Belum, Pak, saya cari. Nggak usah dicari, diketik ulang. Di enter aja nih. Yang penting masih di sini. Oh, iya, Pak. Langsung aja ketik ulang. Begini langsung ketik ulang, panjangin sama kayak saya nih. Oke, informasi buat semua. Saya minta tolong semuanya daftar di sini. Daftar di IP versi 6.he.net menggunakan alamat email kampus. Nggak bisa, dia kampus kalau nggak alamat IP perusahaan. Perusahaan bisa nggak? Kayaknya bisa sih. Kalau nggak kampus perusahaan, nggak bisa email pribadi. Silakan daftar di sini. Sambil menunggu yang lain ya. Sedikit lagi kita selesaikan ya. Register. Saya minta tolong username dan passwordnya. Oke. Username dan passwordnya. First name sama last name itu harus nama asli. Misalnya gini. Kalau cuma saya satu doang ya sudahlah, terima nasib. Pakai strip kek, pakai titik kek, harus diisi. Dan ini harus huruf besar, huruf kecil. Silakan daftar di sini pakai email kampus. Saya ulang ya, email kampus, email kantor. Nggak dikasih, susah. Kalau nggak dikasih pakai emailnya punya teman. Punya siapa aja. Destination file. Maksudnya apa ya Pak setelah enter? Ini nyimpan. Ini ibarat kata kamu sudah ngetik di Word, ketik, nggak di save as. Pada saat kamu lihat, ini kan saya lagi ngonfig di sini nih. Kelar dari workshop kita ini, kalau saya nggak ketik do copy tadi itu, dia nggak bakal nyimpan di dalam sini. Otomatis kalau saya nggak simpan, kan kalau di luar begini save as, tapi di dalam sini itu kita harus simpan. Itu maksudnya. Masukin IP di PC1 terus kemana, ke router CLI nya bingung kemana lagi, mohon diulang Pak. Oke. Tertinggal pas masukin IP PC1 terus ke mana, ke router CLI bingung. Jadi gini, ketika sudah ke PC1 seperti ini, kemudian nanti kan begini nih, begini tampilannya. Ke IP configuration, masukkan IP-nya seperti ini, sama kayak saya nih, dua ini statik ya. Habis itu kamu ke sini, ke R1, baru ke CLI. Maaf, tampilannya tidak tampil, Pak. Hah? Nggak tampil? Nggak tampil ya? Nggak tampil ya? Yang lain? Halo? Tampil, Pak, sekarang. Sudah tampil. Oke. Tadi tidak tampil. Saya ulang. Dari PC1, masukkan ini, kemudian ke ke routernya, baru ke CLI. Setelah ke CLI, nanti itu bakalan seperti ini. Bakalan ditanya kayak gini. Ada pertanyaan. Pertanyaan would you like to enter bla bla bla, ketikkan no. Nah, dari sini baru diikutin tuh yang saya kirim di chat, ikutin tahapan ini. Ketik no, dari no ketik enable, kemudian ketik conft interface FA01 11 no shutdown do copy run, itu yang diketik-ketik. Dan pastikan di sini FA01. Ada pertanyaan lagi? Pak, bedanya Pak, IP itu yang di terminal saya coba terus request time error, Pak. Itu gimana? Pas di akhir kan ping nama ininya, IP address-nya, terus request time error. Oke, analisa satu. Ini udah selesai belum, Mas? Coba cek. Sudah selesai belum? Udah belum?
Mas, udah belum? Halo. Ya Pak, ya. Ini udah belum? Maaf tadi enggak. Nah itu tadi udah diketik, cuma pas dibuka hilang lagi. Udah Enggak. diketik. Intinya ini sudah belum statik. Udah. Udah, nggak usah di close. Gini aja, sudah. Pertanyaan saya, Ya Pak, udah. ketikan ini yang tadi. Ketik exit dulu. Tadi udah Pak. Exit sudah. Begini, enable. Ya Pak. Kemudian begini. So IP Diulangin deh. interface. Nggak usah diulangi, ikutin saya. Nggak usah diulangin, ikutin saya aja. Exit, kemudian begini. Samain. Kemudian di sini hijau nggak Mas? Hijau Pak. Di sini Mas, benar nggak Eva 01 sama kayak saya? Bener. Ini sama ya, Eva 01, Eva 02. Sama Pak. Oke, ini udah belum? Udah diketik belum? Udah Pak. Enter. Hasilnya sama nggak punya saya? Eva 01 kayak gini. Sama nggak? Up di sini. Itunya beda Pak. Yang FA Ethernet 0 per 1-nya 192, 168, 103. Oh, Berapa sini? ya mau disetting. Enggak. Berapa di sini? Yang Udah, sekarang begini. Ini sama nggak dari saya? Yang punya saya? beda yang 0 per 1-nya 168.103. Saya nanya dulu. Ini sama nggak dengan punya saya? Saya begini sekarang. Sama nggak? Iya sama Pak. Oke. Ini sama nggak dengan punya saya dua ini? Sama. Oke. Berarti Mas itu mengetiknya 13, saya 11. Artinya yang Mas tes ping itu karena Mas udahlah, karena kan Mas tadinya kan harusnya 11 ya sama kayak saya ya. Berarti yang di sini di ping itu adalah 3, bukan 1. Di sini Mas, harusnya 3 Mas di sini. Bukan 1. Karena Mas ubah, nggak sama dengan punya saya. Berhasil? Ya, Pak. Berhasil nggak? Itu yang PC berapa Pak? PC 1 atau 2? Terminal. Kita masih di sini, nggak kemana-mana nih. Kita masih di sini nih. Oh, Jangan berpindah. Fokus di sini. Ping ke sini. Berhasil nggak? mau dicoba Pak? Ya langsung coba. Nah. Ping 1. Tetap Pak, request time error. Nah kayak gitu Pak modelnya. Kayak gitu gimana? Sama kayak gini. Yang paket. Iya. Saya ulang ya. Ini saya ulang ya. Di sini Mas sudah setting. Coba perhatikan baik-baik. Sama atau berbeda? Ada nggak yang berbeda di sini? Itu satu. Coba mau dicek dulu. Ya, silahkan dicek. Itu sama Pak. Ini 255, nggak ada yang koma di situ ya. 255, 255, 0. Sama semua ini ya, nggak ada. Titik. Sama. Sama. Terus ke sini. Ini warna hijau semua ya. Warna hijau semua. Cuman apa? aku nggak. Aduh, Maksudnya kalau aku baru server Hah? itu PC 1 sama Mas. yang kotak sama bulatnya tuh. Iya Pak. Bukan itu. Yang saya fokus itunya itu adalah yang nggak usah warna, baru gitu Pak. nggak usah warna-warna. Yang saya maksud ini sama FA01 ya. Ini sama FA01 ya. FA02 ya. Sama. FA0 ya. Sama. FA0 ya. Sama Sama. Pak. Maka di sini nggak akan jauh-jauh. Pertanyaan saya itu paling begini juga. Enable conf T
Gini aja deh. Coba screenshot kirim ke saya atau kirim ke grup itu. Ke chat. Biar saya bisa lihat. Atau kamu mau screenshot bisa apa share screen bisa? Share screen mau? Biar cepat. Boleh Pak. Ayo saya screen sekarang. Saya stop, silakan share screen. Bentar Pak. Terus sambil saya Mau jelasin. login. Saya jelasin ya. Mau login dulu. Ya udah. Soalnya dari HP ini Pak. Ya, bentar ya Pak. Oke. Nah, sekarang saya mau kasih tahu kalian perbedaan dari IP versi 4 sama versi 6. Versi 4 itu yang mungkin selama ini kan sudah pakai. Versi 6 itu adalah versi terbaru dan ini kita akan bahas besok, bukan sekarang. Ada lagi sebelum kita akhiri? Atau sebelum masnya ini terakhir ya? Nanti kita lanjut lagi besok. Kalau misalnya masih lama, mungkin saya kasih waktu dulu untuk coba dulu. Besok kita bahas lagi. Paling nggak nanti ini simpan nomor saya ya. Kalau masih lama untuk mau di-share. Oke? Ini lagi masuk Bos. Coba bisa. Ini baru mau masuk Pak. Atau mau coba troubleshoot dulu lah. Iya boleh Pak. Ya udahlah, nanti kirimkan chat pribadi saya aja ya. Kalau memang ibaratnya masih ada yang gagal, biar saya minimal screenshot aja, nggak apa-apa. Oke? Nanti besok kita lanjut lagi ya. Oke Pak, siap Pak. Jangan lupa daftar semua ya, minta tolong di sini. Oke, saya cukupkan semua. Terima kasih untuk sore hari ini. Saya tutup ya. Wassalamualaikum. Ya, Enggak di record ya Pak? Ada recordnya? ada recordnya. Oh ada recordnya. Makasih Pak. Ya, saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.